Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Allah kami yang hidup. Biarlah di pagi hari ini kami ingin mendengar sebagian dari kebenaran-Mu, karena kami tahu hidup kami tanpa penyertaan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, kami tidak bisa melalui hari-hari ini dengan baik Tuhan. Kami paham Bapa, Kaulah Allah yang menuntun dan menjaga setiap langkah kami Bapa. Tuhan, tuntunlah langkah kami sepanjang hari ini dengan kasih kekuatan yang daripada-Mu, penjagaan-Mu, semuanya Tuhan. Sebelumnya Bapa, biarlah Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami buka semua hati dan hamba-Mu juga dalam segala kekurangan, kelayakan hamba untuk menyampaikan sebagian dari kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus, Roh-Mu yang terus bekerja, yang berbicara di tengah kami. Jagai jaringan kami Tuhan, jagai perjalanan kami, jagai seluruh cuaca dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Yesus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, saat ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan. Saya minta share ya. Sudah kelihatan ya? Mohon maaf. Gloria, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, temanya adalah sama. Tema besar kita adalah menjadi murid Kristus. Ya. Dalam subtema menemukan kasih sejati. Gambar ini bercerita tentang pergerakan. Ya. Pergerakan Kristus membawa dengan rohnya, membawa murid-muridnya sebuah perjalanan selama dia hidup. Ya. Akhirnya ada dua sisi. Ya. Dia terus bergerak selama di dunia ini, menyatakan kasihnya, menyatakan kemuliaannya, untuk menemukan sesuatu atau mencari sesuatu yang dia perlukan untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, dalam hari pagi ini ada dua kejadian. Yang pertama adalah Yesus yang sedang membawa para muridnya berkeliling ya, ke kota Yeriko, karena hanya 3,5 tahun memang waktunya. 3 tahunan lah ya mungkin efektifnya. Dia mulai melayani sejak umur 40 ya. 30 ya, karena dia meninggal 33. Nah, 3 tahun dia membawa muridnya bergerak. Dalam satu sisi ya ada juga di sini pemungut cukai yang dalam kondisi dia seorang sukses dan berhasil dengan segala profesinya, tetapi mengalami kehampaan di sini dalam cerita ini. Jadi ada pergerakan Yesus dengan para muridnya, dan satu sisi lagi dalam waktu yang sama ada seorang pemungut cukai yang dipakai oleh Roma waktu itu, karena Israel pada saat itu adalah dijajah oleh Roma. Nah, dia bangsa Yahudi yang dipakai oleh Roma, dikawal oleh Roma sebagai negara jajahan, dan diangkatlah namanya si Zakeus. Ya, ini mungkin udah umum ya, si Zakeus. Jadi ada dua kejadian yang sama, satu pemungut cukai, satu Yesus yang sedang melayani dalam pergerakan pekabaran Injilnya. Nah, dua sisi ini sebelumnya
kita dengar dulu atau bacakan firman Tuhan. Saya bacakan lah ya. Itu temanya itu di Lukas 19, 1-10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ, maaf ini ya, saya geser dulu kameranya. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di rumahmu ya. Maaf ini ketutup ya. Lalu ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Maaf ini kok ketutup ya. Anak Abraham. Nah, sorry ya, kelihatan. Ayat 10 terakhir, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, inilah kondisinya. Satu sisi di sini Zakheus dia sedang memungut cukai, mendengar pergerakan Yesus dan dia tertarik. Nah, kita lihat siapa sebenarnya Zakheus itu. Ya, ada beberapa data ya. Zakheus ini berada di kota Yeriko. Dia adalah kepala dari bea cukai. Kalau kita lihat dalam peta zaman Israel dulu, Yeriko itu ada di pinggir laut, sisi laut lah ya. Dia sebagai kota transit ya, antara timur dan barat, barat ke timur. Dia seperti Singapura lah. Ya, modelnya seperti Singapura, dia untuk transit perdagangan dari timur ke barat, barat ke timur. Disinilah kota perdagangan cukup luas pada saat itu dan cukup besar. Nah, karena ada transit perdagangan, makanya oleh Raja Roma, di situ adalah tempat Zakheus diangkat sebagai kepala bea cukai. Bea cukai tahu sendirilah kalau mungkin sekarang barang-barang yang masuk ada pajaknya lah ya. Bea cukai itu cabang dari pajak. Nah, dia menguasai kota perdagangan yang cukup besar ya, karena sebelum masuk ke sini harus melalui pelabuhan. Dulu belum ada pesawat ya, semuanya melalui laut, pelabuhan. Nah, si Zakheus ini di Yeriko ini pusatnya lah pada pelabuhan itu. Nah, dia adalah bangsa Yahudi juga. Ya, dia sangat tertarik, aku diberkati juga dengan ayat ini. Dia bangsa Yahudi tetapi dipakai oleh Roma. Kita tahu sendiri, kalau orang Yahudi dipakai oleh penjajah, berarti si Zakheus ini adalah pengkhianat. Kalau dalam istilah pemerintahan ya, karena dia seorang pemungut cukai, sangat berlaku dan sangat dipakai sama Raja Rom. Nah, artinya dia adalah orang sengaja dipakai Roma untuk, atau ante-ante bangsa Yahudi yang mau menurut kepada Rom, makanya diangkatlah dia jadi kepala bea cukai. Tahu sendirilah orang pajak lah sekarang ya, kalau Anda dengar dulu bea cukai ini kan menggiurkan gitu ya, itu masuk barang untuk apa. Makanya ya nggak semua sih pegawai pajak begitu ya. Siapa dulu di orang muda itulah. Nah, dia sangat kaya ya, dan kepala bea cukai dia sangat kaya dari kegiatan dia
ya di sini. Dia orang pintar, pasti jago masalah ini. Mungkin dia juga percaya diri karena ada Roma itu ya. Walaupun badannya kecil ya, mungkin dia pintar dan licik, mungkin dia sangat licik. Bagaimana dia memainkan permainan bea cukai ini sehingga dia menjadi sangat kaya raya lah, karena semua aset perdagangan harus melalui dia. Dia punya anak buah banyak. Dia bukan karyawan, ya kepala bea cukai lah, kepala pajak lah misalnya begitu ya, cabang dari pajak kalau di Indonesia ini ya. Kemarin aja anak kepala pajak itu siapa itu ya, si Mario itu kan lumayan gitu ya, apalagi ini bapaknya gitu lah, kepala. Nah, dari kondisi historinya, keadaannya itu, nah, tetapi ada sisi ya, orang membenci dia ya, orang pasti membenci dia, yang namanya dia mengkhianat, artinya memeras rakyat Yahudi, dia berpihak kepada Rom ya. Akhirnya ya dia mengalami sebuah kehampaan lah, walaupun dia sangat kaya ya, intinya ini ya, memiliki segala sesuatu, tetapi di dalam hatinya dia ada kekurangan pasti. Buktinya dia ingin tahu siapa itu Yesus. Mungkin nggak tahu motivasi dia mencari Yesus itu untuk nagih pajak gitu, pajak kolektor, saya nggak tahu ya. Tapi motivasinya saya kurang tahu. Tetapi dia ingin menemui Yesus karena, atau apakah dia tujuannya juga untuk nagih pajak nih? Wah, ada musafir jalan nih, jangan-jangan ada objek pajak nih Yesus. Enggak ya, saya kira mungkin dia pernah mendengar bahwa Yesus itu seorang nabi, mungkin saat itu yang mempunyai segala mujizat dan ini, dan dia tidak merasa layak juga ketemu Yesus ya. Akhirnya ya kita tahulah dia mengalami kehampaan itu. Dia berusaha ya, dia berusaha untuk menemui Yesus ya, ada keinginan untuk berusaha. Mungkin dia minder juga karena satu, dia secara fisik kurang tinggi, badannya dia bawah rata-rata begitu kan, kurang tinggi, dan dia memiliki segala sesuatu, dia tidak berkekurangan, dia dipakai oleh penjajahnya pada saat itu Roma ya, dia menjabat sebagai kepala bea cukai di kota besar. Yeriko adalah kota perdagangan ya, mungkin every time, every minute dia tidak kekurangan lah soal ini. Tapi ada sebuah kehampaan yang dialami oleh dia. Dia tidak puas hidupnya dan yakin juga dia akan dibenci. Dia merasa terasing di tengah-tengah segala yang dimilikinya. Dia berlari dan mencoba ingin melihat. Tujuan dia sebenarnya saya tidak mau bertemu, hanya melihat aja jarak jauh. Dari sini kalau dari mental psikologinya, bahwa Zakheus ini boleh dikatakan dia nggak percaya diri mau ketemu Tuhannya. Karena ketidaklayakan, mungkin orang selalu banyak yang dia peras, banyak yang sakit hati. Makanya dia pun berlari diam-diam, memanjat pohon pun diam-diam. Dia nggak mau sebenarnya, dia hanya ingin melihat. Dan dia tahu mungkin kalau secara hukum manusia, seluruh orang Yahudi akan memusuhi dia. Nah, banyak hal-hal yang dia lakukan yang tidak benar ya. Tapi dia ingin lihat aja, siapa itu Yesus itu yang katanya kabarnya sebagai nabi, mungkin saat itu sebagai nabi yang berkuasa, yang luar biasa, yang penuh dengan kuasa. Mungkin dia hanya lihat, dan aku tidak layak sebenarnya melihat itu gitu kan, melihat Tuhan, dan mungkin dia belum Tuhan lah ya, nabi itu. Nah, akhirnya dia berlari dan memanjat pohon diam-diam tanpa diketahui semua orang. Mungkin hanya dia aja yang tahu karena dia pohonnya besar ya, semua orang nggak ada. Dan disinilah ya Tuhan tahu ya, cukup unik di sini. Ketika perjalanan ramai itu, karena Yesus adalah Tuhan, nggak mungkin jalan kepalanya ke atas kan, pasti orang semua jalan di keramaian pasti kepalanya ke depan. Dan Zakheus posisi ada di atas. Ini seperti dagelan memang ya, kalau kita dengar ceritanya ya, dagelan anak sekolah minggu lah. Nah, dagelan. Nah, Yesus karena dia Tuhan dan Raja, mungkin saat itu dia dapat merasakan ada orang yang hampa, kekeringan, minder, tak percaya diri ya, tak percaya diri. Dan Yesus melihat dia di bawah pohon ara ini ya. Pohon ara memang cukup besar ya, mungkin beringin lah, sebesar pohon beringin, dan daun ara itu lebat juga ya, nggak ada satupun yang dapat melihat dia itu.
Ya, orang juga nggak percaya, mungkin orang hanya melihat di pohon ara itu ada burung doang dengan buah ara ya. Tapi Yesus sendiri karena dia Allah Tuhan ya kita tahu, dia melihat sebuah kehampaan sehingga dia menegur atau menyapa Zakeus yang ada di pohon. Sebenarnya semua orang-orang di sana nggak berharap mau lihat Zakeus ya karena dia orang jahat, pemungut cukai, penjajah lah, antek-antek penjajah. Ngapain sih itu harus disapa? Tapi di sini dia melihat bahwa Yesus itu dengan penuh kasih mengatakan, "Ayo Zakeus, ayo turun sini, aku mau makan di rumahmu." Baru dia menemukan kasih yang sesungguhnya. Aku ini ante-ante penjajah, aku ini orang jahat, aku ini siapalah, aku ini bahkan di orang Yahudi sendiri semua memusuhiku. Tapi begitu rendah hatinya ada seorang namanya Yesus ya, dia menyapa aku gitu ya. Dan kebetulan ya mungkin semua orang mengetahui dia ya karena dia pas itu posisi berada di atas pohon, tapi Yesus sangat mengasihi dia. Dia bilang, "Ayo turunlah Zakeus, aku mau makan di rumahmu," bilang gitu ya. Nah akhirnya Zakeus senang hati, dia menemukan kehampaan itu bahwa ada manusia yang luar biasa, mungkin saat itu nabi, yang tidak membenci dia, yang penuh dengan kasih, dan rata-rata orang melihat mukanya aja dari jauh mungkin sudah berlari, mungkin sudah ada yang meludahi karena dia adalah pengkhianat, antek-antek penjajah, ya. Tapi Yesus sendiri malah mau makan di rumah dia, dan dia sangat kaya ya, tahu sendirilah kepala bea cukai ya. Di sebuah kota besar Yeriko ya. Ya, artinya dia senang hati. Nah, disinilah hati Zakeus dipulihkan ya. Hati Zakeus ini kalau bahasa aslinya itu dipenuhi dengan sukacita. Karena selama ini apapun yang dia miliki saya kira sudah dapat ya. Bagi kita para mahasiswa juga soal karir, Zakeus ini adalah orang yang sangat sukses ya. Sangat sukses, dia bukan bawahan, dia ada kepala dan dipercaya sebuah pemerintahan yang menjajah. Kapasitas dia secara knowledge atau pengetahuan saya kira dia cukup mumpuni ya dalam permainan pajak ini. Kenapa kok dia diangkat jadi kepala sebuah kawasan perdagangan yang besar, transit barang-barang. Nah, dia menemukan sebuah kasih itu, bahwa di dalam dirinya apapun yang dimiliki tidak cukup untuk membuat dia bahagia dan puas di dalam hidupnya. Apapun, walaupun semuanya sudah dia dapat ya. Dan dia dikatakan di sini sangat kaya ya. Dan kaya lah istilahnya, dia bukan orang biasa. Akhirnya Yesus makan di rumahnya dan dia berkata kepada Yesus sendiri, Tuhan, berdiri berkata kepada dia setelah Yesus di rumahnya makan-makan, menikmati diskusi. Tuhan, akhir mungkin perjalanan diskusi makan-makannya, dia bilang dia pasti menemukan sesuatu yang merubah pemikiran, mindsetnya, hatinya. Tuhan, katanya, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, coba hitungan matematika kita, dia adalah seorang ahli pajak, ya, dia seorang akunting yang baik, dia adalah penyimpan bendahara yang baik. Maksud dari katanya ini kita pahami ya, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Artinya di sini bahwa setengah hartanya dia akan hilangkan, habiskan, untuk diberikan sejak kedatangan Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika itu diumumkan, pasti orang yang merasa tertipu akan lapor ke Zakeus. Apa pernah keuangannya ditipu atau dikerjai sama dia, yang diperas sama dia, pasti akan lapor ke Zakeus. Karena Zakeus sendiri yang mengatakannya. Padahal kalau hitungan matematika dia pasti sudah menghitung resikonya ucapannya ini, bahwa dia akan zero, habis. Nah, dari kisah ini bahwa sebenarnya dia meninggalkan semua apa yang dia miliki. Setengahnya udah dia kasih, dipersembahkan sebagai orang miskin, dan semua yang menipu dia, yang dia pernah dia tipu, dia pun harus bayar. Kalau hitungan matematika saya, ya mungkin dia juga seorang akuntan yang baik. Kira-kira dia kalau jurusan prodi ekonomi lah ya, dia sudah tahu ketika dia ngomong itu ada konsekuensi yang dia bayar, dia akan habis.
Artinya, Kristus lebih berharga dari semua yang dia miliki. Dia sudah menemukan kasih yang semu utuhnya. Walaupun lenyap, segala yang kumiliki, jabatan, harta, kemuliaan, bagiku tak berarti asal Tuhan besertaku. Aku menemukan kasih itu. Saya yakin dia nol. Dan saya ketika dia ngomong gini, konsekuensi yang harus dia terima, dia udah tidak layak dipakai oleh Roma. Karena Roma pasti menginginkan orang bengis dan jahat, tidak berbelas kasihan. Konsekuensi dari kata-katanya ini, dia sudah pasti dipecat dan digantikan. Roma membutuhkan orang tegas, jahat, dan tidak ada belas kasih. Tapi bagi Zakheus, kita konsep dia udah cukup lah. Yesus besertaku, semua kuanggap sampah. Akhirnya dari kisah ini, perjalanan ini, pergerakan ini, marilah kita sama-sama dapat pelajaran. Perlu banyak kasih, perlu banyak kehampaan di dunia ini yang membutuhkan sebuah kasih kesegaran, kasih yang sejati. Itulah pesan yang kita dapat dari renungan pagi ini. Marilah kita sama-sama, baik PMKU, baik PMKM atau dosen, LP dan lain, kita bergerak seiringan bahwa Yesus berjalan pun selama dia di dunia ini mencari kehausan dan kedahagaan sehingga kuasa Tuhan nyata. Dan Zakheus sebagai satu pihak, orang yang penuh dengan segala sesuatu, tetapi ada sebuah kedahagaan, kekeringan, kerontang. Dia menemukan kasih sejati itu, dan dia mau akhirnya berkorban. Saya tidak tahu, kalau menurut kesimpulan di dalam cerita Alkitab tidak diceritakan memang akhir cerita Zakheus ini, tetapi kalau dalam histori dia hilang, tidak ada diceritakan. Tapi dugaan saya dengan dia keputusan itu, dia menjadi miskin dan tidak mempunyai apa-apa, dan dia dipecat dari Roma. Pasti dugaanku dia menjadi pengikut Kristus sejati dan berjalan bersama Yesus. Itulah akhirnya bahwa hari ini telah datang keselamatan pada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang hilang. Kesimpulannya, seorang murid harus memiliki hati Kristus. Siapapun kita berharga di mata Kristus. Tidak ada kata gagal bila kita berusaha, selalu ada kesempatan yang kedua. Inilah kesimpulannya, saya kembalikan kepada Singer. Zakheus punya kesempatan yang kedua untuk memulihkan, menemukan kasihnya sejati dan mengikut Kristus dengan sepenuh hati, karena semua dianggap sudah lengkap bersama mengiring Yesus. Saya kembalikan kepada Singer. Tuhan memberkati kita semua.